Lifestyle on O Channel. Selamat malam teman Jakarta, apa kabar? Waduh, kalau mau dibilangin apa yang paling membahagiakan dalam kehidupan gue dan juga Akbar, kayaknya ini hari yang paling top buat gue sama Akbar. Karena setelah kira-kira 1 tahun kita di penjara, dimasukin dalam goa, ternyata hari ini adalah hari pertama kita live. Yeay! Akhirnya, aduh top banget deh. Ini O Channel udah pindah sekarang ke Senayan City. Dan malam hari ini kita akan menyaksikan live selama kurang lebih 1 jam dalam acara Perfect Numbers bersama dengan saya Charles Bonar dan juga Airi Laku. Mantap, Bar. Mantap. Bisa hidup kita ya. Oke. Nah, kalau Anda juga ingin berpartisipasi, kita membuka saluran telepon untuk Anda bisa telepon ke kita, bisa nanya langsung ke Akbar. Nomor teleponnya 7278 2-nya 3 kali 0 ya, 72782220. Dan kalau Anda mau kirim email, langsung saja kirimkan ke perfectnumbers@ochanneltv.com. Gue nih baru-baru ini ngeliat kayaknya harga emas makin lama makin oke tuh, Bar. Nah, ini bener nggak emas makin lama makin oke harganya? Sempat oke banget malah. Bulan lalu ya, 1 bulan setengah lah. Harga emas dunia itu sempat 1000. 1010 lah per troy ounce ya. Troy ounce. Sekarang sih udah turun lagi, udah sekitar 920-an, 930-an. Tapi memang oke, harga naik terus. Jadi kalau gue investasi emas boleh juga dong tuh? Bagus banget. Bagus banget. Ini pertanyaan sebelum kita masuk nih, kenapa harus emas? Kenapa? Kan ada berlian kan, ada juga bentuk investasi yang lain, uang. Kenapa harus emas? Dan emas itu kan mati gitu loh, kayak ya nggak berbunga gitu kan. Ya uang juga mati, tapi lebih lihat realnya uang gitu loh. Emas kan batangan gitu aja, Bang. Iya. Ya, apa namanya? Satu logam bingung nih kamu jawab. Satu logam mulia, Bos. Jadi ya pasti banyak yang suka satu emas, si perhiasan atau emas batangan. Kedua, ini kan yang pakai emas hampir semua lapisan. Kalau berlian kan yang ngerti cuma mungkin yang level atas saja ya. Emas itu dari mulai nenek-nenek kita dulu ya kan, anak-anak kecil ini kalau di gigi ya kan, hidung emas gitu. Nah, jadi semua pakai emas ya, jadi liquid ya, kapanpun kita mau jual. Jadi tingkat likuiditas setara dengan uang tunai ya. Terus kemudian naiknya juga cukup tinggi ya, terutama 5 tahun terakhir lah cukup tinggi. Menurut lo lebih bagus ini kalau emas tuh untuk jangka pendek, menengah atau panjang? Nah, unik nih, emas ini sebenarnya masuk ke semua kategori. Kalau gitu bagus kan? Karena kenapa? Karena dia tingkat liquid tadi ya, liquid. Dia tingkat likuiditasnya sama seperti tabungan deposito, ya kan? Tapi hasilnya, returnnya karena naiknya cukup gencar ya, itu sekarang kalau kita hitung setahun terakhir itu mungkin kenaikannya hampir sekitar 40%, 50%. Setara kalau kita main saham, masuk ke bursa ya. Jadi dia bisa dipakai untuk jangka pendek, bisa dipakai untuk jangka menengah, bisa dipakai untuk jangka panjang. Apalagi nih, emas itu salah satu investasi yang berteman dengan inflasi. Jadi kalau inflasi lagi naik, inflasi lagi tinggi, dia ikut tinggi. Ya, Indonesia misalnya sekarang inflasi 78, mau naik jadi 10 nih. Naik deh, ikut bisa naik 15%, Mas. Kalau besok kita nanti pemilu segala macam, inflasi bisa 15-20%, Mas bisa 34%. Berarti nanti masuk ke pemilu bagus juga dong kita investasi emas ya? Oke. Nah, kita bahas. Nah sekarang gini nih, ini apa bedanya? Ada emas kan yang di pinggir jalan tuh nggak ikut ya? Itu emas-emas ya? Itu emas-emas. Nggak, maksudnya serius dong, Mas. Ini kan acara kita lagi sama nih. Lagi live soalnya. Oke. Seneng banget. Tuh, capek deh gitu. Oke, buat yang ada di rumah ya, yang hari ini nggak ada, temen gue nih biasanya nongkrongin gue hari gini masih jagain anaknya di rumah, mendingan aku tonton ke studio, Revi. Itu mungkin lagi ngurusin emas. Itu balik lagi. Jadi kalau mas yang satu. Oke, itu kalau soal emas, ada emas batangan ya kan? Terus udah gitu ada yang perhiasan, koin, sama satu lagi ada koin ONH. Itu maksudnya apa sih bedanya? Lu bawa emas gak, Bar? Hah?
Ada nggak? Taruh, simpan lah. Taruh, sekarang ini. Keluarin dong. Jangan takut. Jadi, nah gini. Pengumuman. Kita ngomongin dulu. Oke. Mas tuh kan tadi ada yang perhiasan. Perhiasan tuh ya kita pakai. Ya, galang, anting, segala macam. Tapi biasanya kalau emas perhiasan itu kadarnya 22 karat. Karena kenapa? Emas 22 karat itu lebih berkilau. Itu mau dikilau, 2 aja lebih keras. Jadi kalau dibentuk, dia kalau kita pakai aja nggak istilahnya petot-petot lah, ya nggak berubah bentuk. Nah, gue nggak tahu bahasa Indonesia. Ada lagi yang baru. Sejak ini live pertama kali keluar dia peletot-peletot. Gue aja belum pernah tuh. Bengkok. Nah, itu. Gue dimarahin sama Wiswadudu nih, yang punya kamus bahasa Indonesia. Terus? Nah, sementara itu yang perhiasan, ya 22 karat, dia bisa dibentuk-bentuk. Kemudian ada lagi emas yang 24 karat. Nah, 24 karat, biasanya kita kalau pakai emas 24 karat itu untuk cincin kawin, pertunangan, kayak gitu. Ya. Mau dibuka? Entar dulu ya. Jangan dulu. Udah nih, segitu dulu. Pokoknya sekali lagi, teman Jakarta, kalau Anda ingin telepon dan ingin langsung bicara dengan saya dan juga Akbar, Anda bisa telepon ke kita 7278 0-nya 3 kali 2 ya. Oke. Dan sekali lagi jangan lupa kalau Anda mau mengirimkan bos kebalik bos. Inget-ingetin. Nomornya masih baru 7278, benar kan? 2-nya 3 kali 0. Nah, jangan lupa buat Anda yang ingin mengirimkan email, kirimkan langsung ke perfectnumbers@ochanneltv.com. Sambil kita tunggu mas-mas yang berikutnya, yang Mas Akbar gitu, kita saksikan dulu. Ini commercial break yang pertama pada saat kita live. Rekod. Nggak ada yang lebih seneng deh kecuali malam hari ini, karena selama bertahun-tahun ya baru kita penjara ya. Oke, malam hari ini kita kembali live, kita kembali hidup, dan silakan buat teman Jakarta yang mau langsung telepon ke kita 7278 2-nya 3 kali 0. Anda bisa langsung berinteraksi dengan saya dan juga Akbar. Oke, kita balik lagi ke Akbar, tadi belum selesai. Ya. Bedanya emas yang untuk perhiasan. Ya. Tadi Anda sudah menjelaskan bedanya yang batangan, perhiasan. Tadi ada satu lagi nih, koin ONH. Ya. Itu belum dibahas. Ya, jadi emas batangan perhiasan ONH itu biasanya dipergunakan untuk ya namanya ONH ya, ongkos naik haji. Jadi orang-orang zaman dulu kalau dia mau invest mau naik haji, ya dia nggak mau masuk ke tabungan gitu, karena mungkin dianggap bunga haram. Bunga haram, jadi dia dibelikan emas. Nah, emasnya itu disebut dengan emas ONH. Okay. Itu juga bisa dipakai sebagai investasi. Nah, kalau itu tadi emas kan, emas pengertiannya mau ditunjukin nggak? Baru siap-siap tadi. Tunjukin dulu dong. Dulu. Ini kan emas kuning tuh. Ntar aku ada lagi emas yang lain. Jadi gini, ini. Gue bawa contoh nih. Tuh, coba kameranya. Coba kamera. Yang mana kameranya? Dekat muka. Oh, dekat muka. Ya. Nah, ini. Kasih tunjuk Bar, emas gue kan. Mas. Ini emas 100 gram ya. Ini emas batangan. Mas batangan. Nah, ini versi kecilnya lah. Kalau kita lihat yang di film-film Hollywood yang besar-besar itu yang 1 kilo. Oke. Nah, jadi ini emas yang kita pakai sebagai emas investasi. Itu yang berapa? 100 gram. Ya, ini ada yang 50 lebih kecil. Itu yang 50 lebih kecil. Kelihatan nggak kamera? Kamera. Ya. Kemudian ini yang 25. Nah, dia ini pecahannya dari mulai 5 gram ada. Jadi 5 gram, 10, 25, 50, 100. Dan emas-emas yang tadi Anda saksikan semuanya dipersembahkan oleh Toko Mas Bonar ya. Oke, itu kan emas kuning tuh, Bar. Iya. Aku pernah dengar lagi katanya ada emas putih. Apa itu emas putih? Emas putih. Tolong dulu kau jelaskan sama aku. Nah, emas putih itu sebenarnya emas kuning juga, tapi kadar 75 karat. Ya, 75 karat. Satu, terus kedua dia memang menjadi putih ya. Istilahnya emas putih kan. Nah, memang kalau untuk investasi agak kurang emas putih ya. Nah, sudah mulai laku. Cepat tahu. Kenapa lama kau disimpan di penjara? Sekarang baru dilepas malam ini. Halo, selamat malam. Halo. Dari siapa? Dari Erlina. Kurang keras nih, Erni ya? Erlina. Erlina di mana Erlina? Erlina di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Oke, Erlina silakan pertanyaannya untuk Akbar apa? Iya, pertama-tama selamat dulu ya udah siaran live. Akhirnya nungguin ya. Jadi Erlina, senang banget kita. Yuk. Saya cuma mau nanya, kan kalau emas itu kita tahu banyak rupanya ya, ada emas batangan, ada logam, dan ukurannya kan macam-macam. Dari 1 sampai ada yang kecil 10 gram gitu kan ya. Ya. Mau nanya, sebenarnya yang paling bagus sebenarnya buat investasi itu yang mana? Yang mana? Karena bener gak sih kalau semakin kecil ukurannya tuh nilainya makin kurang?
karena ya ukuran kecil terus kena biaya potong lah segala macem, saya dengarnya sih gitu. Terus kan itu juga kalau mas saya nomor serinya, ada nomor seri yang lama dan yang baru, bener nggak sih kalau nomor seri lama tuh nilainya juga lebih kecil daripada nomor seri yang baru gitu? Oke, ya itu aja Iya. Terima kasih Erlina. Ada rencana mau beli emas dalam waktu dekat? Kebenaran kemarin udah ibu saya udah beli sih, jadi joinan gitu sih berdua. Toko di toko kita bukan? Enggak beli emas Oke. batang gitu. Kalau ntar mau cari emas lagi yang bagus, saya rekomendasiin ada namanya toko Mas Bonar di Senen City ya. Oh gitu. Terima kasih Oke. Toko Mas tidak berdua. Masih dapat dulu, awas. Nih ngomong-ngomong hati-hati lo pulang lewat mana lo Bar? Buat simpen dulu. Simpan. Oke Bar. Oke. Jawab aja langsung Bar. Erlina, sebenarnya kalau dari sisi harga emas, ya kita ngomong semakin banyak kita beli, otomatis semakin murah harusnya, ya. Jadi kalau semakin kecil potongannya, itu biasanya harga emasnya memang semakin besar. Bukan karena biaya potong, enggak. Karena memang dari perusahaannya sudah dicetak per 5 gram, per 10 gram, dan seterusnya, ya. Nah, nanti yang ada biaya lain adalah selain harga emasnya plus harga emas per gramnya, kemudian ada juga biaya sertifikat namanya. Karena emas itu kalau kita mau buat investasi, sebaiknya yang punya sertifikat. Nah, itu nanti ada matching antara sertifikat, nomor di sertifikat, dan nomor di emas. Nah, kemudian kalau misalnya emas lama, nomor seri lama, nomor seri ini kayak dolar aja pakai nomor seri lama. Nggak ada, ya, nggak ada gitu-gituan. Jadi emas lama, emas baru, dulu sebelum batangan, dulu banyak koin bentuknya, ya, bentuknya koin kayak uang gitu. Sekarang udah mulai bentuknya batangan. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke pertanyaan yang lain ya, nanti mungkin kalau ada yang mau telepon, silahkan aja langsung kita diinterap, kita bisa langsung pindah ke fokus pertanyaan yang Anda sampaikan. Ya. Tapi kalau mau, ya baru baca laku loh, warungnya baru live loh Bar. Ini hari pertama. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa Mbak? Dengan Dian di Cepete. Yan di Cepete. Iya. Oke, pertanyaannya apa Mbak Yan? Saya mau tanya, saya kan baru mulai dari investasi. Untuk sekarang saya investasi di sebuah asuransi. Gimana? Di sebuah asuransi. Asuransi? Ya, investasi. Saya mau tanya, niatnya bulan Juli saya mau tambah asuransi. Tapi saya mau tanya, lebih baik saya investasi emas atau saya nambah lagi ke asuransi itu? Oke. Udah cukup itu aja? Oke. Silahkan. Mas Akbar. Mas Akbar. Dan asuransi itu sebenarnya produk proteksi, produk perlindungan ya, bukan produk investasi. Memang ada asuransi yang menggunakan atau istilahnya apa, digabungkan ya, asuransi dan ada investasi. Tapi memang hasilnya kurang maksimal dibandingkan kalau kita investasi langsung ke produk investasi, misalnya saham, reksadana dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk kondisi saat ini di mana? Nah, kalau asuransi berarti kan masuknya di dalam investasi ini kan masuk ke pasar modal juga. Di mana kondisi saat ini lagi nggak stabil, ya bisa turun nih, kita masuk ke sahamnya terus turun. Lebih baik memang untuk jangka pendek, kalau jangka pendek jangka menengah masuknya ke emas dulu. Ya, mumpung lagi dibahas. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya yang dari tadi belum sempat ditanyakan. Sekarang kepemilikan emas ini seperti apa? Ada yang sertifikat, itu ada juga yang account, spread betting, dan juga yang lain-lain. Ini sebaiknya kita pilih yang mana? Oke, jadi gini, kalau emas seperti yang saya bawa ini contoh, ini berarti kita beli emas fisik ya, emas fisik. Nah ini yang paling cepat, yang paling utama, karena kenapa kita langsung beli cash and carry. Ya, fisiknya kita terima. Fisiknya kita terima, dan kita nanti bisa simpan ini di rumah, di safe deposit box, taruh di bank dan lain sebagainya. Dapat sertifikat nggak Bar? Waktu kita beli? Ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Okay. Ya. Nah, kalau yang tadi Charles tanyakan emas dalam bentuk paper dan lain sebagainya, account itu lebih kepada kontrak emas. Nah, ini gimana? Jadi itu kontrak sebenarnya seperti kita bermain saham. Jadi ada perusahaan-perusahaan disebut dengan perusahaan transaksi melalui bursa berjangka, ya, perusahaan futures kita istilahnya, ya. Nah itu kita transaksi jual beli harga emas untuk ke depan. Gitu. Jadi emas itu sebagai komoditas seperti kita dolar, transaksi dolar dan komoditas lainnya. Fisiknya kita nggak bisa lihat. Fisiknya kita nggak pegang. Tapi kita terima kontraknya? Kontraknya aja. Okay. Tapi nggak terima juga, karena kontraknya kita transaksikan. Fine. Bar, nanti kita akan lanjutkan lagi, dan masih tentang gold investment di Perfect Numbers. Kalau Anda ingin berinvestasi dan Anda ingin tahu lebih banyak, teman Jakarta, pastikan Anda bersama dengan kita. Kita akan kembali setelah break yang berikut ya.